Tim Cyber pasangan nomor urut 1, Agus Harimurti Yudhoyono Silviana Murni digawangi oleh Roy Suryo yang ditunjuk sebagai ketua Tim Cyber kampanye Agus Silvi. Roy Suryo mengaku tidak banyak orang yang bekerja di Tim Cyber, hanya ada sekitar 6 orang dan dibantu beberapa relawan. Bahkan tidak ada ruang khusus yang diperuntukkan untuk Tim Cyber bekerja. Tim kami adalah tim paling kecil, paling mungkin tidak ada apa-apanya, ya. Jadi kalau mungkin teman-teman reporter bisa cek, mungkin kalau di paslon lain itu ada war room, ada ruang yang mungkin bisa berisi puluhan atau bahkan ratusan komputer mereka main. Kami tidak. Tim Cyber Agus Silvi dibentuk dari orang-orang yang sebelumnya sudah ada untuk mengisi konten di media sosial. Selain dibantu relawan, Tim Cyber juga memanfaatkan jaringan 4 partai pendukung. Kami melakukan dengan cara tadi ada akun-akun resmi yang seperti yang sudah kita daftarkan ke KPU, ya, silvi.id dan kemudian AHY for DKI 1 dan lain sebagainya, dan itulah yang berisi campaign kita, ya, campaign kami. Terus kemudian kita juga sebarkan menggunakan jaringan yang ada pada jaringan media sosial individual dari para anggota tim sukses, ya. Jadi kita sebarkan, kita viralkan ajakan-ajakan itu kepada masing-masing anggota partai yang ada, karena kan dari 4 partai ini kan semua juga memiliki akun. Dalam berkampanye di dunia maya, Tim Cyber Agus Silvi menampilkan citra positif calon gubernur dan wakilnya Agus Harimurti Yudhoyono Silviana Murni. Selain itu, penyampaian program kerja dan visi misi terus dilakukan. Tim Cyber dari calon petahana pasangan nomor urut 2 Basuki Cahayapurnama, Jarod Saiful Hidayat terdiri dari para relawan di bawah koordinasi bagian media sosial, bidang data, dan informasi tim pemenangan Ahok Jarot. Kampanye di dunia maya dilakukan sebagian besar oleh relawan dengan dibantu beberapa orang yang khusus menyiapkan konten untuk disebarkan melalui media sosial. Yang tidak relawan itu paling cuma 5 orang. Karena itu cuma mengumpulkan data dan paling isinya konten desainer yang memang untuk mengolah data yang diberikan oleh relawan, terus dibuat dalam bentuk gambar, infografis atau meme. Itu paling konten desainer saja yang harus standby kan, itu memang tidak relawan. Sisanya itu semua dikerjakan oleh relawan. Ada sekitar 10 ribuan lebih, 10 ribu lebih, di atas 10 ribu itu relawan yang memang menyebarkan dan tidak dibayar sama sekali soal konten-konten positif tentang Pak Ahok dan Pak Jarot. Tim Cyber Ahok Jarot berkampanye dengan menyampaikan kinerja yang telah dilakukan pasangan petahana tersebut. Jadi kita mengumpulkan konten-konten positif tentang Pak Ahok dan Pak Jarot, bisa berbentuk infografis, meme, quote-quote, atau testimoni dari warga atau dari masyarakat yang memang sudah merasakan keberhasilan Pak Ahok dan Pak Jarot. Itu lalu kita sebarkan ke teman-teman relawan Jasmev atau teman-teman relawan sosial media lainnya. Ada juga yang kita taruh di Dropbox. Bagi tim Cyber Ahok Jarot, kampanye yang dilakukannya di dunia maya dapat dinilai berhasil jika penyebaran konten tentang kinerja calon petahana sudah sampai secara meluas ke warga. Tim Cyber pasangan nomor urut 3 Anies Baswedan Sandiaga Uno terdiri dari tim partai pendukung di bawah koordinasi tim pemenangan Anies Sandi dan tim relawan insider. Sebagian besar kampanye dilakukan oleh para relawan yang tersebar. Kalau kita sih namanya juga Anies Sandi Digital Volunteer, ya, insider. Jadi memang benar-benar kita yang ada di CV sifatnya voluntary dan itu terus berkembang. Nah, kalau memang ada yang sifatnya menetap, yaitu admin juga nggak banyak, mungkin 4-5 orang yang memang day to day dia mensupport konten-konten dan lain sebagainya. Tapi yang jumlahnya ribuan ini sifatnya adalah voluntary dan kita jamin 100% kita tidak ada namanya buzzer yang dibayar dan lain sebagainya. Sifatnya memang kita mengandalkan relawan-relawan yang mempunyai ikatan emosional dan memang juga mempunyai komitmen untuk bergerak bersama. Selain melakukan kampanye di dunia maya, tim insider secara berkala melakukan pelatihan digital kepada para relawan. Sementara itu, penyampaian program kerja dan visi misi di media sosial dikemas secara kreatif agar mudah diterima warga.
kita memproduksi konten-konten yang menarik, memproduksi sebuah desain yang memang mudah dicerna oleh publik, oleh netizen itu sendiri. Kadangkala program kerja itu kan ketika kita verbalkan kan susah dimengerti. Nah, kita buat desain yang semenarik mungkin, desain yang dikemas memang oleh tim ahli kami agar ini mudah diserap, mudah dimengerti. Tim Cyber Anis Sandi juga menyiapkan tim khusus untuk mengukur kesuksesan kampanye melalui dunia maya. Selain melihat dari interaksi yang terjadi di media sosial, ada metode yang bisa mengukur keberhasilan kampanye. Kampanye melalui dunia maya bukan hal baru di Indonesia. Media sosial dipakai oleh setiap pasangan calon gubernur dan wakil gubernur untuk lebih mengenalkan dirinya kepada para pemilih. Hanya saja beberapa besar efektif penggunaannya masih harus ditinjau lebih jauh. Katanya banyak ya teman-teman yang mencoba membuat ukuran-ukurannya. Jadi seakan-akan yang trending topik pada saat ini apa, yang paling banyak dibicarakan apa, lalu dilihat tone positif, tone negatifnya. Sebetulnya kalau secara ilmiah untuk pengukuran media sosial itu bisa lihat di www.mediaratingcouncil.org. Jadi dia punya pengukuran media mainstream maupun media sosial. Jadi kalau dalam masa kampanye, seberapa banyak orang mau mencari tahu tentang dia untuk kemudian mengikat, nah katakanlah semacam keinginan pada hari hanya nanti, tapi itu nanti pada canvassing atau pada bagian terakhirnya, polling-nya itu ya, menyempurnakan dengan get out vote itu. Keberhasilan dalam berkampanye di dunia maya memang menjadi tujuan setiap tim cyber masing-masing calon. Namun yang juga patut dilakukan adalah menjadikan semua program kerja dan janji-janji kampanye tersebut dapat terjadi di dunia nyata jika calonnya terpilih sebagai gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta.